Sekarang saya Kak Rose yang akan menghantarkan ke berita-berita hot yang ramai menjadi perbincangan publik. Sebenarnya ini sudah ramai sekali diperbincangkan gitu, cuman baru kita angkat karena yang bersangkutan baru bersuara. Ini adalah berita-berita yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Dari siapa? Dari Dodi Hidayatullah ya. Dulu dia adalah salah satu personilnya Ada Musik. Kita udah undang Ada Musiknya gitu kan, karena Ada Musik tanggal 30 Juli kemarin mengumumkan bahwa mereka cuma bertiga aja. Kan kita jadi bertanya-tanya, ada apa sih? Nah, muncul deh ini berita. Ini nggak tahu deh ini ada hubungannya atau enggak ya. Jadi ini ada beberapa postingan di TikTok ya, bunyinya salah satunya begini. Sosok sebenarnya dari seorang influencer sekaligus musisi inisial DH yang baru-baru ini dikeluarkan dari grup musik nasyidnya A, D, bintang M, MU, bintang-bintang K. Saya ingin cerita tentang sosok influencer yang juga terkenal sebagai seorang ustadz dan musisi nasyid yang awalnya beranggotakan 4 orang ini gitu ya. Panjang deh nih, aduh katanya pokoknya gitulah ya kan. Jadi ada, baca sendiri aja. Aku gimana ya ngomongin, aku nggak enak gitu. Pokoknya berita atau spill-spillan ini tuh nggak enak banget. Tudingannya kepada Dodi ini ya lumayan serius sih kalau menurut aku, karena dia dituding memperdayai perempuan gitu ya, janji-janji mau menikahi tapi ternyata hanya dimanipulasi. Itu tudingan-tudingan yang ada di TikTok gitu ya, walaupun inisialnya DH. Tapi kemarin akhirnya Dodi itu membuat suatu postingan di Instastory-nya. Dia bilang begini, fitnahnya subhanallah ya, semoga jadi penggugur dosa bagi saya yang kotor pendosa ini. Bagi kalian yang menyebarkan, semoga Allah berikan kelapangan hati dan diberikan petunjuk. Allah lagi menegur saya lewat peristiwa ini, pasti ada hikmahnya. Itu artinya Allah masih sayang. Semoga yang menyebarkan fitnah tetap Allah tutupi dan jaga aibnya. Have a nice day, itu salah satunya ya. Dia bilang, kenapa dia baru berkomentar sekarang? Karena dia udah lama nggak buka sosial media. Kalau aku lihat-lihat sih iya, karena kemarin waktu dia posting ini tuh masih ada tulisannya bagian dari Ada Musik. Sekarang tadi pagi aku lihat udah nggak ada ya. Nah, kita udah pernah nih tanya sama Ada Musik, ada apa sih, kenapa sih gitu ya. Mereka bilang ya udah beda visi misi ya, kayaknya dua-duanya punya rencana yang berbeda. Tapi coba kita lihat cuplikan wawancaranya berikut ini. Di situ ya, bahwa ada hal yang mungkin tidak bisa kita sampaikan ke publik. Tapi pada intinya adalah memang kita sudah tidak memiliki satu visi yang dan sama. misi yang sama. Deh, kira-kira yang bakalan cocok yang kalian tuh kayak apa tuh? Satu visi aja ya. Pasti bisa nyanyi kan? Ya. Visinya apa? Visinya ya kita dalam kebaikan dan berkarya, semangat berkarya terus. Dalam kebaikan, semangat berkarya. Itu berkah yang penting. Dan berkah. Ya. Itu ya. Nata dan Rey, jujur apa yang nggak enaknya jadi penyanyi yang punya image alim gitu buat sebenarnya kalian? Ada rasa malu sih sama diri sendiri, karena memang kan kita juga lagi dalam proses pembelajaran untuk jadi lebih baik lagi. Kalau orang nge-image kita tuh soleh banget, padahal kita mesti belajar. Ada rasa nggak enak hati sebenarnya. Dan kita jauh. Iya. Tapi sih jadi alarm lah ya, alarm buat kita lah, supaya nggak boleh melewati batas-batas yang dilarang lah. Ya, apa lakukan kan pasti bakal dicontohin juga kan. Nah, sekarang kita bacain komentar netizen. Bunyinya di antaranya adalah, pantesan dikeluarin tiba-tiba dari Adam. Terus ada yang lagi yang bilang, kalau beneran sih sumpah nggak nyangka. Ada lagi yang komentar, pria-pria munafik. Wah, kenapa pria-pria ya? Kenapa jadi banyak? Kasihan anak-anaknya, emak bapaknya problematik semua. Ya mereka berpisah memang karena kalau menurut Adam ya sudah perbedaan visi misi gitu. Oke, baiklah, itu saja berita hot kita hari ini ya untuk Anda semua. Tapi tenang, habis ini kita masih ada pembicaraan yang saya lakukan di Yogyakarta ya, Rumpi Vacation Yogyakarta. Ada pokoknya seru banget ya, seru dan menginspirasi. Kita lihat yang berikut. Halo, selamat siang pemirsa Rumpi No Secret. Rumpi Vacation kali ini aku masih akan jalan-jalan di Yogyakarta dengan bintang tamu yang gak kalah seru dari episode sebelumnya. Penasaran kan siapa yang aku ajak ngobrol kali ini? Ikutin aku terus ya. Ayusita Widiartuti Nugraha, artis kelahiran 1989 yang mengawali karirnya sebagai model di majalah Gadis Sampul pada 2004 ini pernah bergabung dalam grup vokal Bukan Bintang Biasa yang dibentuk oleh Melly Goeslaw.
Perempuan yang pernah dibully saat masih SD dan sempat mendapat kekerasan dari pacarnya saat masih SMP ini menyebut belum ada target menikah di usianya 34 tahun. Anak pertama dari 2 bersaudara dari pasangan Ari Nugraha dan Tini Nugraha ini pernah menolak saat diminta keluarganya untuk menekuni kesenian dan berlatih menari, namun setelah menjadi artis dirinya menyesal karena banyak pekerjaan yang membutuhkan skill menari. Benarkah Ayushita tak memiliki target menikah karena trauma dengan toxic relationship? Mengapa Ayushita memilih mengubah penampilannya menjadi feminin? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. You rock my soul in a major key, a little roll and I'm steady to beat alright, 'cause you're taking me higher. Hai pemirsa, saya Kak Rose, masih di Rumpi Vacation No Secret. Kali ini kita rebahan manja di Hotel Pulang ke Utara di Yogyakarta. Mau ngobrol sama artis ibu kota yang nggak pulang-pulang. Ada Ayushita di sini. Halo. Udah syuting lama banget ya di Jogja ya? Iya, syutingnya sih nggak banyak banget, banyak sih. Cuman kerja rasa vakansi tipis. Oke, ini sambil kita kerja sambil liburan kan? Ini ya, anggap aja ini juga liburan. Gitu, tempatnya enak sekali, kasurnya juga enak banget, tehnya juga enak. Kita mau ngobrol hal yang ini nih. Waktu SD, kamu bener katanya dulu pernah karena kakinya makanya punya sepatu khusus. Tapi akibatnya juga kamu mendapatkan bulian. Betul. Itu SD apa TK? SD. Serius? Kan sebenarnya harusnya dari TK pakai, tapi aku nggak terusin, tapi kakinya ngilu-ngilu gitu. Jadi sebenarnya konsepnya seperti kita pakai braces gitu loh, tapi di kaki. Nah, bentuk sepatunya itu kayak kebalik. Karena kan karena aku jadi dia untuk membantu supaya kakinya lebih keluar. Sampai pernah kan kalau dulu sholat zuhur kan biasanya orang pakai mic buat sholawat dulu gitu kan sambil nungguin yang pada wudhu kan. Ada salah satu yang ngambil terus habis itu teriakin, "Aduh, itu kakinya bengkok." Gitu tuh lagi di musola banget nih gitu, kayak satu dunia mendengar gitu. Gara-gara itu aku sempet bilang sama mama, aku mau masuk paskib aja biar sepatunya sama nama yang lain. Cuman nggak tahu deh, kayak kalau dulu sih sedih banget sampai sok-sok mau paskib biar sepatunya kembaran sama yang lain. Tapi aku pikir-pikir kalau anak-anak kecil bully-bulian itu padahal kayaknya nggak diajarin juga ya sama orang tuanya. Nggak mungkin kan orang tuanya ngajarin kayak ayo bully dia gitu. Nggak tahu, itu kayak mainannya mereka aja kali ya. Mereka gitu, nggak ngerasa bahwa itu menyakiti gitu iya ya. gitu, mungkin Cuma bercanda, mereka nggak boleh bercanda. Gitu. Tapi kamu pernah cerita juga bahwa kamu pernah mengalami hubungan yang abusive waktu zaman sekolah. SMP. Itu traumanya kayak apa? Aku salah satu orang yang beruntung karena ibuku adalah seorang konsultan di LSM perempuan. Pada saat kamu mengalami itu, kamu sempat pasti ada ketakutan ngomong? Aku nggak ngomong dalam waktu berapa lama sampai akhirnya somehow terjebak di hubungan itu gitu. Maksudnya karena kalau bahasanya mamaku tuh seperti lingkaran setan gitu. Kalau misalnya orang ada di dalam hubungan yang toksik, apalagi sampai abusive secara fisik dan juga verbal, lingkaran setannya tuh gini biasanya konsepnya, kayak lovey-dovey, cinta-cintaan, berantem, bikin salah, ngamuk, minta maafnya sampai sujud-sujud, kasih hadiah, terus aja berputar sampai harus ada yang putusin, harus ada yang walk out dari situ, harus ada yang berani speak up. Kalau misalnya salah satunya tidak bisa tersadarkan, harusnya ada support sistem yang super strong, menarik untuk bantu calm off gitu. Nah, pada saat itu kamu yang mana? Kamu yang ini atau ada yang? Aku diam sampai guru aku sempat ada yang curiga, tapi maksudnya guru aku mungkin khawatir tapi nggak berani cross the line karena itu private area, maksudnya private life gitu kan gitu. Sempat ada yang nanya, "Kamu nggak apa-apa nggak sih?" gitu. Aku nggak apa-apa Bu gitu. Bisa acting kayak gitu SMP gitu, karena rasa takut aku untuk menceritakan lebih besar. Mama mendekati akunya tuh jadi ibu / consultant. She's amazing. She's amazing. Kerennya
senangnya tuh dari seorang mamaku adalah kan, maksudnya beliau bisa mengenyampingkan egonya sebagai seorang ibu gitu ya, melihat anaknya bentuknya agak udah ngejelas gitu. Cuman maksudnya mengecampingkannya tuh gini. Jadi waktu itu tuh semua support system aku tiba-tiba bergerak sangat cepat dan bener-bener satu gerak, ayo dibawa kemana, terus habis itu pokoknya diumpetin dari ini gini-gini pokoknya gitu. Yang penting akunya tenang, terus habis itu mamanya ngapain ternyata? Mama nggak ada di samping aku. Ternyata mama menemui anak ini. Oke. Terus diajak ngobrol, ternyata dia juga adalah mamaku berlaku sebagai konsultan untuk buat dia. Terus habis itu ternyata anak ini juga adalah korban di rumahnya gitu, dan dia pikir cara untuk menyampaikan apa yang dia inginkan. Nah terus mama kembali lagi pada aku gitu. Dengan waktu terus berjalan, akunya disemangatin sama tante aku, sama kakak aku gitu. Terus gini, Sita, gitu, mama sudah bicara sama anak ini gitu. Terserah kamu mau pilih mana, jalur hukum atau bagaimana. Tapi mama tidak mengizinkan sedikit pun dia untuk ketemu kamu. Tapi kamu punya dua pilihan ini. Itu hak aku kan gitu. Aku bilang, tapi mah kalau misalnya dia sampai masuk jalur hukum lalu di penjara, hidupnya akan bagaimana? Terus mamaku mulai gini, dia berpikir sebentar, dia pause, terus bilang, terima kasih ya kamu hatinya besar sekali. Terima kasih ya kamu hatinya besar sekali. Aku jadi terharu, maksudnya kayak, oh iya ya, itu kan karena diajarin mama gitu. Tapi aku kayak, ya udah gitu, abis itu udah nggak apa-apa gitu, karena mamaku selalu ada gitu. Itu aku kayak, oh iya ya, aku jadi justru aku tersemangati dengan kalimat sesimpel itu, hati kamu besar sekali. Jadi aku eventually pengennya belajar terus untuk punya hati yang besar dalam menghadapi masalah-masalah yang lain yang pas sudah makin nambah umur kan pasti ada ya warna-warni gitu. Jadi selalu pengennya belajar jadi orang yang hatinya besar gitu. Iya. Tapi aku nggak takut karena Gusti Allah tuh baik banget. Sampai detik ini aku nggak pernah selisipan, nggak pernah ada satu kali pun aku ketemu sama dia. Karena aku percaya bukunya cuma sampai situ. Maksudnya mungkin itu pelajaran untuk aku, mungkin itu adalah waktunya mamaku untuk berdharma. Mungkin anaknya tuh butuh, tapi lewat aku gitu kan. Gitu. Nah makanya aku bilang, aku rasa sekarang nih aku ngeliatnya, oh nggak apa-apa ya, maksudnya warna-warni kehidupan yang memang harus dijalani gitu, kayak bukunya partnya lagi di sebelah sini. saya mau tanya gitu, ini kan jadi perempuan mandiri apa segala macam dan segala pertanyaan standar lah. Kamu udah punya pacar belum? Kapan menikah? Itu kamu udah sampai di tahap mana? Masih terganggu atau yang udah biasa? Biasa aja sumpah. Udah biasa. biasa aja banget gitu. Karena udah ada jawabannya belum? Kalau misalnya aku make fun of myself tentang kejombloan aku, itu karena aku bercanda aja, nggak pakai hati gitu, bukan yang kayak beneran aku sedih tidak punya pasangan. Iya. Aku beneran kayak udah di titik legowo yang kayak kalau misalnya dikasih alhamdulillah, enggak ya udah nggak apa-apa juga gitu. Karena aku tidak pernah berencana dalam hidup ini akan single selama ini. Tidak pernah berencana. Jadi aku sekali ledekin, lo biasanya sedia payung sebelum hujan gitu, sekarang udah tsunami kok tetap gini-gini aja gitu. Terus aku mikir, oh iya mungkin karena aku ternyata justru sekarang sudah bersahabat sama diriku sendiri. Apa yang menurut kamu kata-kata yang menggambarkan ibumu? Berkah buatku. Berkah dan keberuntungan dan kelimpahan yang besar yang terjadi di kehidupan yang sekarang ada. Bapak? He taught me how to be brave to express apapun yang dirasain. Karena kadang ternyata untuk jadi orang, karena he's kind of bold gitu ya dengan caranya gitu untuk menyampaikan sesuatu yang mungkin kadang orang pikir terlalu keras gitu. Tapi ternyata aku ngelihat ada softness yang luar biasa besar di balik casing yang bold itu tadi. Dan kalau papa tuh jejelin aku tentang kultur Jawa dari aku kecil banget gitu, yang ya gitu, masa anak SD dikasih buku butir-butir budaya Jawa nih baca ya, tuh jadi perempuan Jawa harus begini kayak gitu.
Kita lanjutin obrolan. Lapar nggak kan? Lapar nggak? Lapar. Makan ya. Nggak tahu sih kalau pembicaraannya bikin lapar, aku lapar. Kalau bikin takut, aku nggak jadi lapar. Setelah berikut ini kita lanjutkan ya. Mau ngomongin apa yang bikin kita tambah lapar lagi? Tetap di Rumpi Nasi Krat. Sudah cukup nih sedih-sedihannya pemirsa. Kita tanya yuk, bener gak sih Ayu Sita pernah hampir ditikung sama temannya sendiri? Baik pemirsa, kalau tadi udah ngobrol panjang lebar, lapar kan? Ya, silakan loh. Enggak, aku enggak. Kamu masih tetap deg-degan. Iya, lebih ke deg-degan. Ini makan yang ini yang loh, beneran matching. kenyang gitu, apalagi ini gitu. Ini ada yang matching loh sama baju kita, hijau-hijau ya Kita kan? hijau royo-royo banget. Royo-royo. Saya gampang kok yang berikut ini. Pernah atau nggak pernah kamu mengalami hal-hal berikut ini selama sudah hampir 20 tahun ya terjun di dunia hiburan, dari mulai sejak disampul kan? Umur 15 tuh. Aku dari umur 3 tahun loh. Oh serius? Itu main iklan-iklan gitu. Iya. 3 tahun. Iya. Oh, lah berarti lebih ya. Iya. Lebih lama kamu berarti. 30 tahun. Iya, sedikit, 35. beda sedikit sama umur saya sendiri ya. Oh serius ya? Iya dong, kan 3 tahun. Iya, benar-benar juga, benar-benar. Pernah nggak pernah melihat aktor dan artis cinta lokasi? Pernah lagi. Oh, belum selesai ya pertanyaannya. Takut. Itu pernah cinta lokasi pernah ya? Padahal, Maksudnya melihat orang lain kan? iya orang lain. Oh iya ya. Padahal udah pernah, udah memiliki pasangan masing-masing. Atau ada lanjutannya? Pernah? Nggak tahu kalau itu. Takut loh. Oh enggak. Coba tanya pernah atau nggak pernah? Nggak pernah. Serius nggak pernah? Ya, pernah. Cinta lokasi itu biasa. Ini yang tadi dibilang katanya panas, nanti makannya tuh gini ya karenanya. Itu nggak panas. Enggak ya? Oh iya. Agak ngaget-ngagetin aja. Kamu pernah cinta lokasi nggak? Kalau kamu? Pernah. Oh pernah. Cie, bijaksana aja. Ya jujur-jujuran pernah aja. Masa nggak pernah? Nggak seru banget kalau nggak pernah. Tapi sebenarnya kalau cinta lokasi nih aku tanya ya, itu emang karena perannya kebawa peran atau karena sering ketemu atau kamu sempet ngerasa gitu nggak? Itu real tapi begitu udah selesai tuh kayaknya beda gitu rasanya. Kalau di flashback sekarang kayaknya nggak real-real amat ya. Oke. mungkin konsepnya lebih ke kayak kalau kita sekolah terus ada crush kita yang biasanya malas bangun jam 6 pagi buat ke sekolah, ini tuh jadi kayak selamat pagi gitu, kayaknya lebih gitu. Pernah nggak pernah berubah sikap atau penampilan karena diminta oleh pasangan? Enggak, cuma suruh rapiin doang. Kayak aku ngerasa aku udah siap, terus udah gitu udah mau berangkat terus dia bilang, kamu nggak siap-siap? Udah siap banget nih Gi. Astaga, sebel kan? Kayak gue udah siap banget loh. Pernah nggak pernah kamu dihianatin atau ditelikung sama orang dekat, temen dekat gitu? Baru ancang-ancang. Ancang-ancang terus tapi kan terbaca ya. Maksudnya dia ancang-ancang mau Ada nelikung? coba-coba gitu. Kayak Serem juga ya punya temen kayak gitu ya? iya, lumayan. Terus kamu apain? Atau dianya tuh kayak gatekeep gitu loh, kayak sama dia sama gue dia juga kayak gitu. Oh dia kayak gitu? Ada. Iya sih. Aku dulu Ada, juga ada kayak pernah, gitu ya. ada. Iya. Oke, ini ada pertanyaan Q&A ya. Kak, kayaknya semakin kesini gaya kamu jadi lebih feminin. Rambutnya panjang. Itu upaya supaya ada pilihan itu tadi. Itu usaha ya. Enggak sih, itu bagian dari aliran Hati kehidupan. aja. Iya. Tapi kan kamu emang kayaknya kalau aku lihat emang orangnya emang dia ekspresif gitu ya. Mau rambutnya begini, besok begini. Kayaknya Itu nggak ada yang gitu. berbeda kan sebenarnya. Nggak ada. Sekarang lagi eksperimennya gini gitu. Lebih ke casing aja. Orangnya sih sama-sama aja. Sama-sama aja. 3 ciri cowok red flag menurut kamu? Kalau persistence, most persistence as in udah tahu ya. Kalau misalnya terlalu kepengen persistence mau kenalan Maksa gitu. Begitu. Atau obvious banget tuh aku malah kayak Oh, menurut kamu nggak ya? Takut? biasa aja. Nah, biasa aja. Iya. Terus satu lagi. Oh, tapi kalau misalnya ngatur kayak contoh misalnya aku nggak mau ya kamu syuting apa gitu, aku kayaknya bakal berpikir keras sih kayak. Belum jadi apa siapa udah banyak ngatur gitu ya. Kak, kemarin kan abis syuting bareng Kak Ulan. Bener nggak sih dia udah putus? Itu dah. Aku tuh ya orangnya nggak pernah sama sekali tanya-tanya hal yang Baca berita tentang teman sendiri aja nggak pernah? kebaca sih.
Tapi kalau baca kamu nggak pengen nanya, ini benar nggak sih gitu nggak? Nggak, karena maksud aku gini loh, kalau misalnya siapapun itu akan pengen cerita, akan cerita. Ya tadi nggak pernah ngikutin gosip temen ya. Aku nanya. Intinya kalau nggak diceritain nggak nanya. Oh, kalau nggak diceritain nggak nanya. Oke, baik. Aisita, terima kasih banyak untuk obrolannya hari Senang ini. hati sekali. Terima kasih juga buat Anda semua yang sudah menikmati obrolan kita hari ini. Masih ada beberapa lagi yang akan kita kunjungi. Aku juga mau jalan-jalan di kota Jogja ini, ya kan? Ada kafe-kafe yang aku mau lihat. Nanti aku kasih listnya. Orang-orang yang mau aku kepoin. Aku juga punya listnya. Ya. Kalau mau tempat-tempatnya ada. Oh, ada. Oh, ada. Mau mungkin ada titip pertanyaan boleh langsung aku bantu tanya langsung. Jangan kemana-mana, tetap di Rumpi No Secret.